kita sudah kehadiran Pak Gali Prabowo. Untuk itu saya persilakan Pak Gali untuk membawakan training pada malam hari ini. Kita mengambil judul Restart Diri, ya, judul yang menarik ya. Terima kasih untuk Pak Gali, terima kasih untuk Pak Jayadi juga menyiapkan fasilitas malam ini bersum di Sasa Classroom ya. Silakan Pak Gali. Ya, terima kasih Bu Catherine. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Jayadi. Selamat malam Bapak Gali Prabowo. Ya, Pak Aryono, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak Gali. Bentar saya nyalakan. Oke ya. Ya, terima kasih Pak Jayadi yang sudah memfasilitasi kita, teman-teman yang sudah hadir, yang mempunyai keinginan untuk selalu bertumbuh dan berkembang, kan begitu kan? Karena ada 3 hal yang mesti kita harus pikirkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana supaya dompet kita selalu terisi. Betul ya Pak Aryono ya? Ya, sangat setuju Pak Gali itu. Dompetnya menggelembung. Artinya nutrisi untuk dompet itu penting kan gitu kan. Kemudian kita juga sudah punya produk-produk yang bagus dari Viraxis kan begitu. Ada push up kopi yang reguler atau original, kemudian ada lagi yang kolagen, kemudian ada Octostem 35, Beritin, IDNA, placenta kan begitu. Artinya itu adalah nutrisi-nutrisi untuk tubuh kita. Nutrisi di mana kita bisa menjaga kesehatan organ-organ tubuh kita sehingga kita selalu sehat secara jasmani kan begitu. Nah, masih ada satu lagi yang kadang-kadang kita sering lupa kan gitu kan. Kalau untuk urusan mengejar dompet mungkin biaya tinggi kita kejar kan begitu kan. Kalau sudah bicara nutrisi ya udahlah, ini agak-agak nanti dulu lah misalnya seperti itu. Nah, grade yang tertingginya itu yang paling penting dan biasanya tidak ada budget di situ. Itu apa kan begitu kan? Itu kan ada dalam pola pikir kita atau otak kita kan gitu. Nah, nutrisi apa yang sudah kita berikan untuk otak kita kan gitu kan? Karena semuanya itu bersumber daripada itu semua kan begitu Bapak Ibu. Nah, malam hari ini saya mau bicara untuk yang ketiga. Artinya nutrisi untuk potensi dalam kemampuan diri kita atau potensi diri kita, dan itu ada di dalam pola pikir kita. Artinya di dalam organ otak kita kan begitu. Nah, organ otak kita ini sebetulnya mempunyai potensi yang sangat luar biasa, artinya menggerakkan semua organ-organ tubuh kita, menggerakkan semua rencana-rencana ke depan kita menuju kepada langkah-langkah yang semakin dekat dengan tujuan-tujuan kita kan begitu. Nah, ini kadang-kadang kita tidak memberi nutrisi di situ Bapak Ibu, sehingga pola-pola yang ada itu pola-pola yang lama kan begitu. Pola-pola yang sudah ada dalam diri kita atau dalam pikiran kita itu yang selalu kita pakai. Padahal kadang-kadang pola-pola itu sudah out of date atau sudah ketinggalan zaman yang harusnya diinjek dengan pola-pola yang sesuai dengan zaman kan begitu. Contohnya, kalau dulu kita pakai HP yang Nokia ya kan atau Ericsson yang 388 itu kan touch-nya kan 10 sampai 9 dan seterusnya kan gitu. Coba kita pertahankan pakai itu. Sekarang kita sudah nggak komunikasi, kita bertahan dengan pola itu, kita nggak bisa komunikasi karena sudah nggak ada yang pakai itu. Semuanya pakai Android kan begitu. Nah, sebelum fase Android ada yang namanya BlackBerry kan begitu. Komunikasinya udah lebih bagus lagi daripada Nokia, Ericsson, ya kan. Kemudian ada apa namanya itu yang bagus itu iPhone kan masih spesifik lagi kan gitu kan. Nah, artinya perkembangan zaman ini harus diikuti dengan pertumbuhan kita juga kan gitu. Karena kita ini hidup di dalam beberapa zaman. Terutama kita yang kita syukuri saat ini, itu pada saat ini generasi kita ini itu masih bisa cerita tentang pada saat kita muda kumpul dengan keluarga di desa ya kan, satu TV digunakan ditonton satu kampung kan begitu. Pernah merasakan nggak Bapak Ibu kan begitu? Apalagi muncul televisi berwarna kan gitu. Waduh, satu kampung, heboh itu. Habis maghrib sudah pada kumpul semua nonton TV bareng-bareng kan gitu. Kalau dulu di Jogja ada yang namanya ketoprak kan gitu kan. Dunia dalam berita jam 21 malam kan begitu. Nah,
Tapi sekarang berubah lagi, semuanya sudah bisa kita nikmati dengan kita sifatnya individual. Ya kan, kita bisa memfasilitasi kita semua. Artinya semua zaman ini berubah. Nah, kalau zaman berubah, kita berada dalam posisi yang stagnan atau tetap, ya kita yang akan terdisruption kalau istilahnya Renat Kasali kan begitu. Nah, bagaimana supaya zaman berubah, kita bisa mengikuti zaman. Jadi tidak sebatas HP jadul Nokia saja, Nokia berubah ke BlackBerry, kita ikuti BlackBerry kan gitu kan. BlackBerry pindah ke Android, kita ikuti Android kan gitu. Nah, dari Android ini berkembang lagi menjadi aplikasi-aplikasi yang berkembang. Bahkan dari Android kita tidak bisa membayangkan ternyata bisa digunakan untuk bisnis kan gitu. Ada startup dan lain sebagainya kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu, artinya kita sebagai orang yang berada dalam situasi dunia ini, yang dunia berubah, kita harus berubah. Nah, perubahan itu akan berakibat kepada keseluruhan dari kita. Dompet kita berubah, fisik kita berubah, tetapi yang paling penting yang menggerakkan supaya selalu kita punya pendapatan yang bertumbuh, selalu badan kita bisa sehat, itu yang harus kita kelola. Itu adalah pola pikir kita. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita bicara tentang bagaimana sebetulnya struktur dari pola pikir kita. Artinya bagaimana pola pikir kita bekerja. Sebetulnya bagaimana sih terjadinya yang namanya growth mindset atau mindset yang bertumbuh kan gitu kan. Artinya mengikuti sebuah tren. Itu sebetulnya berawal dari apa kan begitu. Nah, pola pikir kita ini sebetulnya luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, rata-rata yang baru kita pakai itu hanya 5%. Artinya pola pikir sadar kita. Gitu. Nah, di dalam pola pikir sadar kita ini 5% itu sudah bisa membuat kita menjadi orang yang jenius. Begitu. Bisa dibantu Pak Pur ya. Nah, pola pikir yang jenius ini kemudian di dalamnya lagi ada yang namanya pola pikir bawah sadar kan begitu. Nah, kita langsung ya Bapak Ibu, kita lihat sebetulnya ilustrasinya itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu pernah melihat yang namanya atau sudah pernah yang mendengar yang namanya gunung es kan gitu kan. Gunung es itu di permukaan itu sudah tampak besar sekali. Nah, itu gunung es itu tampak besar sekali. Nah, tetapi sebetulnya gunung es itu hanya sebuah tonjolan yang kecil dibandingkan secara keseluruhannya. Artinya di bawah permukaan air itu ada sesuatu yang besar sekali. Yang di atas saja sudah tampak besar, padahal itu masih ada yang besar sekali, seperti gambar yang ada di depan kita ini Bapak Ibu. Nah, sebetulnya pola pikir kita atau pikiran kita itu seperti sebuah gunung es, yang mana 5% pikiran sadar kita itu bisa kita gunakan untuk banyak hal. Untuk menjadi ahli matematika, untuk menjadi ahli kalkulus, bisa menghitung diferensial, bisa menghitung integral, ya kan, kenapa kapal terbang bisa terbang ya kan, karena akibat daripada gesekan dengan udara. Kenapa Archimedes menemukan kapal sehingga kapal itu tidak tenggelam ya kan, misalnya seperti itu. Dan kenapa kita bisa berkomunikasi seperti ini kan menggunakan pola pikir sadar saja semua. Artinya pola pikir sadar itu bisa merubah dunia. Mohon maaf. Pola pikir sadar ini bisa merubah dunia. Padahal itu baru 5% daripada kekuatan dari pikiran kita secara keseluruhan. Nah, yang 95% itu adalah pemikiran di bawah sadar, Bapak Ibu. Nah, di bawah sadar ini salah satunya adalah rasa, ya kan, perasaan kita, ya kan, kekuatan bawah sadar kita. Itu seperti itu. Contohnya seperti saya sederhanakan sekali. Kalau misalnya Bapak Ibu dikejar anjing, ya kan, anjing itu betul-betul merupakan sebuah ketakutan buat kita kan begitu. Nah, itu Bapak Ibu akan lari sekencang-kencangnya kan gitu kan. Mungkin ada tembok 2,5 meter atau 3 meter itu Bapak Ibu pasti berusaha sekuat-kuatnya untuk bisa melewati itu. Karena apa? Karena sebuah ketakutan yang luar biasa. Apabila saya tidak bisa melewati tembok ini, berarti saya pasti akan digigit sama anjing kan begitu. Nah, akhirnya energi besar itu muncul Bapak Ibu. Dan kita bisa lepas daripada gigitan seekor anjing itu. Nah, energi ini apa? Kenapa bisa kita yang seharusnya di dalam pikiran sadar itu tidak mungkin terjadi.
Setelah kejadian itu misalnya, selang beberapa hari, Bapak Ibu melakukan hal yang sama, tetapi bahasanya adalah seolah-olah. Seolah-olah dikejar anjing, misalnya ya, seolah-olah Bapak Ibu berlari mati-matian, tapi dalam pikiran bawah sadar Anda itu berpikir bahwa seolah-olah. Belum tentu tembok 2,5 atau 3 meter itu Bapak Ibu bisa lewat. Perbedaannya di mana? Kalau kita logikakan, artinya kita pikirkan dalam pikiran sadar kita, itu tidak mungkin. 2,5 meter. Saya seorang ibu-ibu, saya seorang bapak yang sudah berumur misalnya, itu kok bisa ya 2 meter muncul ya? Kalau nggak manjat pohon bisa tinggi, misalnya seperti itu. Saking takutnya. Nah, saking takutnya inilah kekuatan bawah sadarnya muncul. Nah, kalau kekuatan bawah sadar muncul dan kita bisa latih, itu menimbulkan sebuah kekuatan diri yang luar biasa. Nah, itu yang disebut dengan potensi diri kita. Dari 5% itu sudah membuat bisa merubah dunia dengan teknologi dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya setiap manusia itu masih mempunyai kekuatan 95% berada dalam pikiran bawah sadar atau kondisi bawah sadar, dan itu menjadi sebuah kekuatan di dalam bawah sadar kita. Nah, ini yang kadang-kadang banyak yang tidak memahami. Kalaupun banyak yang ada yang sudah memahami, tidak bisa menggunakannya, kan begitu Bapak Ibu. Nah, bawah sadar ini menyimpan semua data-data, menyimpan semua program-program kita sejak kita lahir, Bapak Ibu. Sejak kita lahir. Nah, kemudian bawah sadar itu menyimpan data, kemudian tersimpan. Tersimpan, dan itulah menjadi sebuah kebiasaan, kemudian menjadi bagian daripada habit keseharian kita. Nah, batasan antara bawah sadar dengan pikiran sadar itu ada satu garis yang namanya critical factor. Faktor kritis, ya kan, yang mengkritisi seandainya ada sesuatu yang akan masuk. Critical factor ini yang akan memproses boleh masuk atau tidak. Itu ada 2 pintu Bapak Ibu, nanti saya akan tunjukkan ada 2 pintu. Yang pertama adalah pintu critical factor. Ya kan, itu seperti itu. Nah, fungsi daripada pintu critical factor ini itu yang membuat banyak orang, kalau dalam bahasa awamnya adalah mental block. Ya kan? Kalau ada orang, kalau kita presentasi, di gambar ini jelas sekali bisa kita simpulkan Bapak Ibu. Pada saat kita presentasi, kenapa ada orang yang setuju, kenapa ada yang menolak? Kenapa pada saat kita bicara tentang bahasa satu kata saja, satu kalimat saja, multi level marketing, langsung krek, pintunya tertutup. Dan dia langsung mengatakan tidak, misalnya seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan seperti apa itu multi level marketing, seperti apa itu network marketing, kan begitu. Artinya critical factor ini, kalau ada seseorang yang mendapatkan informasi baru dan dia mau mendengarkan, critical factor ini bisa membuka Bapak Ibu. Dia membuka, bawah sadarnya mencermati, ya kan? Nah, itulah sebuah proses di mana ada orang-orang yang mau menerima hal baru atau tidak mau menerima hal baru. Karena ada satu batas pintu yang namanya critical factor. Ya, itu seperti itu. Kita lanjutkan Pak Pur. Nah, pada saat critical factor ini mau terbuka, ya kan, itu critical factor ini mempertahankan, melindungi program-program yang sudah terbentuk Bapak Ibu. Karena di dalam diri kita ini sudah banyak sekali program-program yang terbentuk. Contoh program yang terbentuk, ya kan? Kenapa kita bisa membaca? Kenapa kita bisa menulis? Itu kan program daripada bawah sadar yang bisa kita gunakan untuk supaya kita bisa membaca dan kita bisa menulis. Kenapa huruf P, huruf segaris lurus, kemudian ada lengkung, itu kita semua sepakat bahwa itu adalah P. Kemudian kalau garis melingkar itu O. Kemudian garis datar, kemudian ada garis di bawahnya lagi T, kemudian dan seterusnya. Sehingga bisa kita sepakat mengatakan bahwa itu potensi diri. Karena kita mempunyai kesamaan dalam program-program di bawah sadar kita
yang membentuk sehingga kita mempunyai kesamaan bahwa kalau seperti ini, gambar seperti ini, itu kesepakatannya adalah potensi diri. Misalnya seperti itu. Dan itu menjadi sebuah kesepakatan bagi orang-orang yang mempunyai program yang sama. Nah, artinya program-program itu terbentuk. Misalnya contoh, sekarang saya pengen Bapak Ibu yang ada di rumah memikirkan tangan kanan kita, ya, memikirkan tangan kanan kita. Oke, sekarang saya pengen Bapak Ibu mengikuti instruksi dari saya. Angkat tangan kita sebelah kanan. Nah, kita akan mengangkat tangan kita sebelah kanan, Bapak Ibu. Nah, ini yang menggerakkan siapa? Yang memerintah terjadi gerakan tangan kanan kita itu siapa? Nah, inilah kekuatannya Bapak Ibu. Bahwa sadar ini kekuatannya seperti ini. Kalau kita nyetir mobil, tahu-tahu belok kiri, belok kanan, kita sudah nggak mikir. Kalau kita bawa motor, kadang-kadang langsung belok kiri, belok kanan, kita sudah nggak mikir. Begitu ada sebuah tindakan, sebuah benda atau sesuatu yang membahayakan, kita langsung refleks untuk kita injak rem kita kalau kita naik motor atau naik mobil. Artinya itu refleks. Refleks ini apa? Refleks ini sebuah program yang sudah terbentuk di dalam bawah sadar kita. Nah, kalau kita melatih itu terus, Bapak Ibu, bisa dibayangkan nggak? Bapak Ibu melatih. Nah, melatih itulah sebuah kebiasaan, program yang terbentuk dan kemudian selalu digunakan berulang-ulang. Contohnya adalah presentasi. Sekali kita membentuk sebuah program baru yang namanya presentasi tentang Viraxis, kemudian kita bicara marketing plan, kemudian kita sudah memasukkan data bahwa bonus sponsor 10%, bonus pairing 10%, bonus matching generasi 1 10%, generasi 2 10%, generasi 3, 4, 5, 6 5%. Nah, itulah data. Data yang masuk dalam bawah sadar, kemudian kita ulang-ulang terus dalam bentuk kita presentasi, kita ceritakan kepada banyak orang, ya kan? Dan akhirnya itu menjadi sebuah habit atau menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, kita latih. Bangun tidur, Bapak Ibu presentasi itu pasti bisa. Karena programnya sudah terbentuk dan sudah terlatih. Ahli Bapak Ibu dalam presentasi. Tetapi coba bayangkan, kalau tidak ada data masuk, bagaimana kita akan bisa presentasi? Bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Artinya, program di dalam bawah sadar kita ini akan kita masukin data-data yang seperti apa. Bawah sadar tidak mengenal bagus atau tidak mengenal jelek atau bagus, tidak mengenal benar atau salah. Tetapi yang namanya program atau data masuk, ya masuk. Kalau bawah sadar itu menghendaki masuk, dia akan masuk. Tergantung daripada critical factor-nya, menolak atau masuk. Nah, critical factor itu salah satunya adalah sebuah ajaran. Misalnya, misalnya teman-teman yang Muslim, ya kan, mempunyai ajaran untuk bagaimana menjadi seorang Muslim yang taat, kan begitu. Kemudian kalau yang Kristen, yang Katolik itu juga ada ajarannya juga, ya kan. Kalau Muslim belajar dari Al-Quran, kalau Kristen Katolik belajar dari kitab suci, kan begitu kan. Kemudian Hindu, ya kan, kemudian Buddha dan yang lainnya. Artinya critical factor itu sebuah pintu masuk. Kalau menurut kita, yang kita yakini bahwa mencuri itu jelek, maka critical factor pada saat orang akan mempengaruhi kita, ayo menjadi pencuri, dia akan nolak. Karena mencuri itu jelek. Misalnya seperti itu. Critical factor tidak akan membawa data masuk menjadi mencuri itu dilegalkan atau disetujui oleh bawah sadar. Karena memang sudah ada critical factor yang meyakini bahwa program lama mengatakan bahwa, atau program yang terbentuk mengatakan bahwa mencuri itu tidak bagus. Karena sudah ada programnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan kemajuan kita? Ya kan? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sedang berada dalam sebuah bisnis, kemudian Bapak Ibu tetap menggunakan program yang sudah terbentuk di masa lampau, dan menutup diri dengan critical factor, tidak mau menerima data masuk, akhirnya yang terjadi apa?
Bapak akan atau Ibu akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan program yang sudah terbentuk. Padahal program yang sudah terbentuk ini sudah beberapa kali dilakukan di perusahaan yang berbeda-beda dan mengalami kegagalan semua. Makanya pasti kalau misalnya kita lakukan di perusahaan yang ada lagi yang terbaru, misalnya di Viraxis, ya kan, kemudian Bapak Ibu masih menggunakan program lama yang sudah terbentuk dalam bawah sadar Anda, hasilnya tidak akan jauh beda dengan kejadian-kejadian yang lalu. Kenapa? Karena programnya sudah terbentuk. Cara bekerjanya sudah terbentuk. Perilakunya sudah terbentuk. Membangun grupnya sudah terbentuk. Kalau dulu downline-nya dibentak-bentak, sekarang downline-nya juga pasti akan dibentak-bentak. Karena program yang sudah terbentuk itu membentak downline adalah membangun bisnis, kan begitu. Programnya seperti itu. Cara membangun bisnis, cara memastikan downline untuk menjadi pintar harus dibentak, misalnya seperti itu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah begitu. Tapi kalau cara membangun bisnis yang bagus adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada mereka, ajarkan 1 impian, 6 tindakan, masukkan dalam bawah sadarnya. Dan bawah sadar Anda sudah mengatakan itu, setiap member baru Anda pasti akan lakukan itu. Bagaimana mengajarkan kepada member baru untuk membentuk program di dalam member baru itu. Karena ini adalah bisnis baru, data baru yang harus dimasukkan ke dalam program bawah sadarnya si member baru kita. Ajarkan, latih, kemudian jalankan. Nah, kalau itu terbentuk terus, ya lama-lama member baru kita karena sudah dilatih, otomatis akan mempunyai habit yang baru. Artinya ada program baru yang masuk. Itu pun kalau critical factor Anda, kalau mental block Anda membuka. Kalau critical factor membuka, berarti bloknya juga terbuka. Kan begitu. Nah, kita lanjutkan di gambar yang berikutnya. Ya, bagaimana semuanya itu bisa terjadi. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu membuka diri, artinya Bapak Ibu membuka diri itu karena kesadaran Bapak Ibu ingin berhasil. Saya ingin punya impian, saya ingin punya sebuah mobil baru, saya ingin memperbaiki rumah saya ingin membeli rumah untuk keluarga saya dan lain sebagainya, ya kan? Itu seperti itu, sebuah impian itu. Kemudian daripada itu Bapak Ibu mengambil keputusan untuk di Viraxis. Nah, pada saat Bapak Ibu mengambil keputusan untuk di Viraxis, berarti Bapak Ibu akan memasukkan data baru. Ya kan? Pada saat kita meyakini bahwa Viraxis itu bagus, pada saat bawah sadar kita meyakini bahwa kalau saya jalan Viraxis, saya pasti bisa. Pada saat Bapak Ibu meyakini bahwa kalau untuk membeli rumah baru dari bisnis Viraxis, saya pasti bisa. Itu critical factor-nya terbuka. Artinya semua yang berbau Viraxis itu pasti akan diterima. Tidak menimbulkan sebuah mental block. Tapi critical factor-nya akan membuka. Artinya mempersilahkan data-data baru, silahkan data-data baru yang masuk, yang berhubungan dengan Viraxis, silahkan masuk. Karena saya ingin mencapai bisnis saya menjadi besar, saya ingin mencapai impian-impian saya berdasarkan kerjasama dengan Viraxis. Silahkan, begitu. Istilahnya critical factor, membuka diri, mempersilahkan data-data masuk. Itu step 1. Pada saat data-data masuk, Bapak Ibu, itu bertentangan dengan program yang sudah terbentuk. Ada bentukan-bentukan lama. Bapak Ibu pernah belajar di perusahaan lain. Bapak Ibu pernah menjadi member dan melakukan tindakan bisnis di perusahaan network marketing di tempat yang lain, yang lama. Ya kan? Kemudian di situ diajarkan seperti ini oleh upline Anda yang lampau misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, artinya data lama ini akan Anda gunakan atau Anda akan memasukkan data baru. Critical factor sudah terbentuk, cara kerjanya Bapak Ibu masih akan menggunakan data lama atau
akan merubah menjadi data baru. Nah, dari proses ini, semakin Bapak Ibu membuka diri, semakin Bapak Ibu ingin bahwa saya pengen berkembang, saya pengen berhasil, tidak seperti yang kemarin. Ya kan? Itu artinya Bapak Ibu membuka diri lagi untuk menerima masukan-masukan baru. Ya kan? Artinya seperti tanda merah, garis merah itu. Data baru masuk. Kalau misalnya data baru masuknya itu, kemudian, oke, saya setuju dengan Viraxis, oke, saya setuju dengan impian saya, oke, saya setuju dengan kemampuan saya. Tapi saya akan menggunakan pola lama. Artinya program terbentuk akan digunakan lagi. Berarti data baru yang akan memasukkan untuk menggantikan program terbarunya itu tidak masuk. Program terbarunya mental. Contoh, data baru mengatakan bahwa satu impian 6 tindakan itu langkah bagus untuk supaya kita bisa membantu donen-donen kita menjadi donen yang mandiri. Misalnya seperti itu. Tetapi bawah sadar Anda dulu mengatakan atau di perusahaan yang lama itu mengatakan bahwa untuk membangun bisnis yang penting saya adalah closing jualan, saya nggak peduli donen saya presentasi, saya closing, saya nggak, yang penting dia bisa mandiri dan seterusnya. Tidak ada edukasi di situ, ya kan? Nah, kalau tidak ada edukasi di situ, otomatis hasilnya akan sama seperti data lampau. Perusahaan baru yang masuk, impian baru yang masuk, tapi proses program berjalan dengan pola lama, hasilnya akan sama. Ada dua pintu, Bapak Ibu. Pintu yang pertama adalah critical factor, pintu yang kedua adalah, tembok yang kedua adalah program lama. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mempunyai sebuah kesadaran yang tinggi, supaya data, oh iya betul, saya setuju, saya belajar dari yang kemarin, saya introspeksi diri, saya evaluasi diri, ternyata di perusahaan yang lampau, saya melakukan hal seperti ini, akibatnya seperti ini, sebabnya ini, akibatnya seperti ini. Berarti saya harus merubah sebuah kebiasaan saya. Oke, berarti saya harus merubah cara presentasi saya. Berarti saya harus merubah cara follow up saya. Berarti saya harus merubah cara kerja saya. Nah, akhirnya Bapak Ibu belajar. Nah, belajar itu masuk menjadi program baru yang terbentuk oleh diri Anda, masuk di dalam bawah sadar Anda. Bapak Ibu menyetujui atau bawah sadar Anda menyetujui bahwa program baru yang terbentuk ini akan menimbulkan sebuah akselerasi, akan menimbulkan sebuah hasil yang lebih bagus dibandingkan program yang lama. Program baru masuk, program lamanya akan keluar, tereliminasi. Sehingga Bapak Ibu akan menjadi program yang baru. Seperti garis yang gambar warna putih, garis putih itu adalah program yang merah masuk, perubahan terjadi pada diri Anda, ya kan, dalam posisi bawah sadar Anda, dan program lama akan keluar. Terjadilah program yang baru. Itu seperti itu, karena itulah yang Anda yakini, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sudah mempunyai program baru, ya kan, dan program baru itu adalah membangun bisnis dengan satu impian, 6 tindakan, dan selalu melakukan lebih banyak follow up daripada presentasi untuk menciptakan banyak member yang menjadi core dan mereka bisa menjadi orang-orang yang mandiri, menjadi seorang entrepreneur, seorang networkpreneur di industri network marketing bersama dengan Viraxis. Misalnya seperti itu. Artinya terjadilah sebuah perubahan pola. Tinggal masalahnya, kesuksesan kita, Bapak Ibu, tergantung pada diri kita sendiri. Sejauh mana Bapak Ibu berani membuka diri, artinya berani membuka pintu critical factor Anda, supaya data baru masuk, kemudian data baru itu akan ketemu dengan data lama, dan sejauh mana Bapak Ibu mempunyai tingkat keyakinan bahwa sadar Anda, bahwa data baru itu yang terbaik untuk saya mencapai impian saya. Sehingga data lamanya akan tereliminasi, tersingkirkan. Kalau setiap hari Bapak Ibu selalu memberikan masukan-masukan baru yang sifatnya positif untuk membangun bisnis Anda, saya yakin sekali bahwa Bapak Ibu pasti berhasil di bisnis ini. Kalau untuk masalah teknikal, itu kita bicara masalah 5% pikiran sadar. Tapi bagaimana mendesain supaya
presentasi bisa mempunyai energi, presentasi bisa maksimal, mempunyai show, mempunyai jiwa, sehingga presentasi kita itu bisa menjadi magnet bagi prospek kita. Itu masalah dalam program bawah sadar Anda. Semakin Anda yakin bahwa Viraxis menjadi bagian yang terbaik untuk masa depan Anda, itu akan menjadi magnet bagi orang-orang di sekitar Anda. Kita lanjutkan, Pak Pur. Nah, ini Bapak Ibu, saya membuat gambar ini cukup lama dan saya betul-betul meyakini sekali. Gambar yang di tengah itu adalah seorang bayi yang masih kecil lah, seorang bayi ya. Artinya semua orang di antara kita ini kita berawal dari sebuah embrio, terjadinya pertemuan antara sel telur dan sperma kan, di situ kan terbentuk organ, dan bawah sadar sudah mulai berbentuk, ya kan, mulai berbentuk gitu. Seorang bayi ini, Bapak Ibu, seorang bayi ini kalau dia lahir di Indonesia, dia bisa bahasa Indonesia. Kalau dia lahirnya di Amerika atau di Inggris, dia pasti bisa bahasa Inggris. Kalau lahirnya di Rusia, dia pasti bahasa Rusia. Kalau lahirnya di Jepang, dia pasti bahasa Jepang. Kalau lahirnya di China, berarti dia menggunakan bahasa China. Artinya apa? Semua dari kita ini berawal dari sebuah embrio. Tidak ada yang membedakan satu dengan yang lain. Tuhan menciptakan manusia dalam kondisi yang semuanya sama. Organ kita utuh, ya kan. Kemudian ruang lingkup kita secara waktu juga 24 jam, ya kan. Kemudian untuk menjadi sehat kita juga makan 3 kali sehari, ya kan. Kemudian nutrisi di Indonesia juga ada, di Jepang ada, di India ada, di Eropa ada, di Amerika ada, di Afrika juga ada nutrisi. Artinya untuk organ-organ kita itu bagaimana bisa bertumbuh maksimal, tidak ada masalah juga kan begitu. Tetapi hasil akhirnya berbeda, Bapak Ibu. Hasil akhirnya berbeda. Kalau yang paling atas ini seorang konglomerat dari China, namanya Jack Ma. Dia yang memiliki toko online terbesar di dunia. Kenapa bisa memiliki sampai segitunya, luar biasanya kan gitu. Padahal berawal dari sebuah bayi yang baru lahir juga, sama seperti orang lain. Ya kan? Kemudian sebelah kanannya itu seorang pebisnis dari India, menjadi orang terkaya di India, namanya Mukesh. Ya kan? Itu seperti itu. Dia punya perusahaan industri baja dan lain sebagainya. Sebelah kirinya itu adalah Bapak Yusuf Kala, ya kan? Beliau mempunyai Kala Group, beliau seorang pengusaha, seorang politikus, menjadi wakil presiden 2 kali dari 2 presiden yang berbeda, kan luar biasa. Bawahnya lagi Mark Zuckerberg, ya kan? Itu dia yang mendirikan Facebook, ya kan, usia 25 tahun, 30 tahun sudah luar biasa. Berawal dari cabang bayi yang sama. Lahirnya di tempat yang berbeda, tetapi sama-sama mempunyai hasil. Sama-sama mempunyai prestasi. Kemudian kalau yang di sebelah kanan atas ini ada anak kecil yang sudah jago main gitar. Luar biasa. Saya sendiri tidak bisa main gitar, Bapak. Karena tidak ada data atau tidak ada program di dalam bawah sadar saya bagaimana menggerakkan jari-jari saya untuk memainkan gitar. Tetapi anak kecil ini jago sekali dia main gitar. Gitu. Kemudian kalau yang di kanan bawah, itu ada anak kecil tapi sudah didesain untuk menjadi pembalap sama orang tuanya. Dan jago sekali dia
dalam kelasnya ya, usia 5-6 tahun atau 7 tahun sudah bisa menjadi pembalap. Gitu. Kemudian di sebelahnya lagi, itu si bapak mengajak anaknya menjadi petani, membajak sawah menggunakan kerbaunya, kan begitu. Artinya program. Artinya program. Program apa yang akan dimasukkan? Program apa yang akan dimasukkan ke dalam jabang bayi ini, itu yang akan menjadi. Setelah itu masalahnya adalah lingkungan, Bapak Ibu. Makanya program-program yang terdekat, bagaimana memasukkan data dalam diri kita, itu faktor dari orang tua itu pengaruhnya besar. Kemudian faktor yang kedua adalah lingkungan. Begitu Bapak Ibu. Semakin kita berada dalam lingkungan yang terkondisi setelah terus-menerus seperti itu, disitulah kita akan menjadi. Contohnya yang di sebelah kiri atas, itu di lingkungan pinggir rel, ya kan? Itu semua berlingkungan yang sama, berinteraksi, ya kan? Mulai dari orang tua, dewasa, remaja, anak-anak dan anak yang masih balita kan gitu. Dalam satu lingkungan, kalau itu dia tidak keluar dari lingkungan itu, ya yang masih balita pun besarnya juga akan ada di lingkungan seperti itu. Artinya program lingkungan ini yang sangat mempengaruhi. Seorang anak kecil yang pintar main gitar, itu adalah program dari bapaknya yang memasukkan, atau orang tuanya yang memasukkan program data main gitar sejak kecil. Akhirnya dia jago main gitar. Seorang petani memasukkan data kepada anaknya untuk menjadi petani yang hebat. Sejak kecil, makanya dilatih ikut membajak sawah dan lain seterusnya. Artinya dari satu individu yang akan diletakkan dimanapun, itu faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Anda akan mendesain diri Anda menjadi apa? Tergantung dari lingkungan di mana Anda berada. Kalau kita semua saat ini sudah dewasa, berarti kita punya masa lalu lingkungan-lingkungan yang pernah kita lewati. Nah, masa lalu lingkungan-lingkungan yang pernah kita lewati itu, itulah program bawah sadar kita. Dan disitulah kita menjadi. Kalau itu hasilnya tidak maksimal, berarti harus dibongkar program itu, Bapak Ibu. Dibongkar dan dimasukkan data baru. Dan data baru ini Anda yakini, Anda seriusi, Anda isi terus data baru yang sama dan Anda lakukan terus-menerus, akhirnya akan merubah situasi Anda. Data baru masuk tapi ada di lingkungan yang sama, itu sangat susah untuk data baru itu bisa bertumbuh. Makanya kalau kita pengen berhasil, ya kumpul dengan orang-orang yang mempunyai keinginan berhasil yang sama. Atau kumpul dengan orang yang sudah berhasil. Kalau Anda ingin menjadi dokter, ya kumpul dengan dokter. Kalau Anda ingin menjadi insinyur, ya kumpul dengan teman-teman yang sepaham untuk bagaimana menjadi seorang insinyur sipil atau arsitek, kan begitu. Tapi kalau Anda pengen ahli di bidang musik, ya kumpul dengan seniman-seniman musik. Ahli di bidang motor GP, pengen menjadi pembalap motor GP, ya masuk di lingkungan motor GP. Artinya lingkungan itu menjadi faktor penting dalam kita memasukkan data atau program baru kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang mesti kita pahami, Bapak Ibu. Saat ini pun, bawah sadar kita itu ruang kosongnya masih sangat luas. Tinggal kita akan memberikan data-data yang menjadi dominan untuk perencanaan bisnis kita ke depan, untuk perencanaan masa depan kita atau tidak. Kalau Bapak Ibu ingin menjadikan sebuah data baru masuk dan menjadi dominan untuk membangun bisnis Viraxis, dan Viraxis Anda yakini menjadi sebuah partnership atau menjadi sebuah bisnis untuk masa depan, masukkan data-data yang berhubungan dengan bisnis Viraxis sebanyak mungkin. Dan masuklah ke lingkungan yang berhubungan dengan Viraxis. Artinya data itu akan didukung oleh lingkungan dan akan berkembang. Itu yang mesti Bapak Ibu bisa pahami.
Saya melihat sekali energi Anda, Bapak Ibu, itu luar biasa. Energinya luar biasa. Kalau untuk action, saya kalah jauh, Bapak Ibu. Bapak Ibu sangat luar biasa. Action Anda, saya melihat Anda hebat semuanya. Tapi secara penghasilan, secara progres, flat. Berarti ada data yang kurang. Action Anda tidak cukup, karena action yang seperti apa yang menimbulkan hasil yang maksimal. Nah, itu yang mesti kita isi, Bapak Ibu. Kekurangan-kekurangan data yang kita isi, kemudian data yang masuk kita gunakan untuk lebih mempercepat, lebih menimbulkan eksponensial di dalam bisnis Anda. Makanya kenapa membaca buku, datang di pertemuan, ya kan, kemudian ikut kelas online, kemudian selalu hadir di training, itu menjadi sesuatu yang penting, karena itu data baru masuk di dalam program bawah sadar Anda, dan akan Anda yakini, kemudian Anda jalankan, dan itu menimbulkan sebuah persepsi atau menimbulkan sebuah ekspektasi pertumbuhan yang nyata dalam perkembangan bisnis Anda. Saya terus terang melihat Bapak Ibu, ada yang sudah mulai belajar serius, tapi masih banyak yang menggunakan pola-pola lama. Makanya saya membuat materi ini untuk supaya kita semua bisa saling introspeksi diri, kita bisa saling evaluasi diri, kan begitu. Jangan sampai kita yang sudah berbisnis dengan Viraxis di perusahaan ini atau perusahaan Viraxis, saya sangat meyakini ini perusahaan yang tepat dengan kepemimpinan Bapak Jayadi, ya kan? Kita menggunakan pola lama, hasilnya tidak maksimal. Lebih baik pelan, tapi terukur dan progres eksponensialnya jalan. Artinya ada data baru masuk yang lebih menguatkan bisnis Anda untuk supaya bisa jalan jangka panjang. Karena memang network marketing ini bisa betul-betul menciptakan yang namanya passive income. Banyak orang tidak meyakini passive income itu. Banyak orang masih meyakini active income. Betul. Active income lebih besar daripada passive income untuk Anda saat ini. Tapi hasil akhir nanti, passive income itu akan Anda nikmati dan Anda akan mempunyai waktu. Karena sistem sudah bekerja di dalam bisnis Anda. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya berharap bahwa Bapak Ibu mempunyai kesadaran untuk introspeksi, untuk evaluasi, bagaimana supaya Bapak Ibu bisa memahami ada masalah apa, buka critical factor Anda, kemudian masukkan data baru, kemudian buang data lama yang sekiranya mengganggu, diisi dengan data baru, supaya menimbulkan akselerasi, percepatan, perencanaan dalam tindakan Anda. Harapan saya begitu. Sehingga Anda tidak buang waktu, tidak buang energi, tidak buang biaya. Kita lanjutkan, Pak Pur. Nah, tadi saya cerita kenapa seorang Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, ya, founder Facebook, dia punya sosial media terbesar di dunia. Kenapa? Ternyata saya bongkar tadi malam, Bapak Ibu, masa kecilnya, ya kan, si Mark Zuckerberg ini sudah senang dengan komputer. Dan dia berasal, kedua orang tuanya, ada yang seorang dokter, ya kan, dan seorang psikiater. Kedua orang tuanya itu yang satu dokter gigi, yang satu psikiater. Nah, si Mark ini sudah sejak kecil hobinya otak-atik komputer. Oleh bapaknya, usia 8 tahun itu sudah diberikan komputer. Gitu. Bayangkan, usia 8 tahun sudah di depan komputer, Bapak Ibu. Dan dia otak-atik sendiri, akhirnya menemukan banyak program plugin dan lain sebagainya, kan gitu kan. Kemudian dia lanjutkan sekolahnya di Harvard University di Amerika. Dan dia masih menggeluti lagi dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi apa? Sama
kampusnya di DO, di drop out, dikeluarkan Bapak Ibu. Jadi seorang Mark Zuckerberg ini, dia pendiri Facebook itu, dia tidak lulus kuliahnya. Tetapi dia mempunyai tingkat keyakinan di bawah sadarnya betul-betul luar biasa kalau bicara tentang komputer. Dan akhirnya dia membuat sebuah program yang dulunya program itu tidak disetujui oleh Harvard University-nya, ya kan? Tetapi sekarang banyak sekali digunakan waktu itu ya, digunakan oleh mahasiswa untuk saling berkomunikasi. Artinya kampusnya mulai berkembang, ada 10 kampus, 20 kampus, dan akhirnya menjadi media sosial terbesar di dunia. Programnya yang saya maksud, sejak 8 tahun dia sudah pegang komputer, makanya dia tidak jauh-jauh dari industri media sosial ini yang berbasis internet, digital, misalnya seperti itu. Berarti Bapak Ibu, Mark Zuckerberg ini ya, usia 25 tahun itu sudah menimbulkan sebuah merealisasikan sebuah ide, ya kan, membuat sebuah medsos. Tetapi berawal dari 8 tahun dia pegang komputer. Maksud saya Bapak Ibu, apa yang Anda yakini sekarang Anda pelajari terus-menerus, dan itulah yang akan menjadi. Anda ingin menjadi seorang pebisnis di network marketing, mulai sekarang isilah data-data bawah sadar Anda dengan sesuatu yang berhubungan dengan network marketing bisnis. Maksud saya seperti itu. Semua informasi-informasi tentang network marketing yang bagus Anda ambil, Anda lakukan learning by doing, belajar sambil bekerja, konsultasi. Itu data semua. Gitu Bapak Ibu. Masukkan semua, karena itu yang akan menjadi kedepannya nanti. Jadi jangan Anda melihat si Mark Zuckerberg ini adalah sosok yang hebat, luar biasa, bisa menciptakan Facebook di usia 25 atau 30 tahun sudah mendunia. Bukan hasilnya yang kita lihat. Tapi bagaimana dia berproses. Artinya kesuksesan seseorang, jangan lihat dia beli rumah mewah, mobil, dan lain-lain. Tapi prosesnya bagaimana. Data apa yang dia masukkan dalam diri Anda 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Bagaimana dia berproses. Berani enggak Anda mengikuti proses untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang Anda rencanakan 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Artinya sejak sekarang untuk menuju 2-5 tahun yang akan datang. Seperti apa yang akan menjadi Anda. Isi materi-materi, data-data, program-program, kekuatan untuk kesuksesan Anda di 2-5 tahun yang akan datang. Karena Mark Zuckerberg belajar komputer usia 8 tahun. Dan lingkungannya mendukung. Jadi artinya orang tuanya mendukung. Membelikan komputer itu kan sebuah dukungan Bapak Ibu. Nah, kumpullah dengan orang-orang yang sepaham. Banyak sekali orang yang antusias di network marketing, kumpul. Dan disitulah Anda pasti berkembang. Karena lingkungan sangat mempengaruhi kualitas dan hasil daripada masa depan Anda. Kita lanjutkan Pak Pur. Bukan hasil saat ini yang terlihat, ya, tetapi bagaimana awal dalam berproses. Bagaimana awal dalam berproses. Untuk menjadi 1000 orang, itu tidak langsung 100, tapi dari 1, yaitu diri kita sendiri. Untuk menjadi 100 orang, itu tidak mulai dari 50, tapi dari 1, yaitu kita sendiri. Itu. Bagaimana dengan kesiapan diri Anda? Kita lanjutkan, Pak Pur. Nah, salah satunya
Bapak Ibu harus tahu, karena kita mempunyai data lampau yang bermacam-macam, beragam-ragam kan gitu kan, tetapi secara prinsip bagaimana kita menghasilkan uang itu berawal dari 4 data. Artinya kita sebagai mungkin mempunyai masa lalu kita sebagai seorang employee atau seorang self-employee, ya kan? Artinya kita bekerja dengan orang lain atau kita berwira swasta. Itu data di dalam bawah sadar Anda. Kalau data di dalam bawah sadar Anda seorang employee, kemudian Anda membangun di business owner, karena business owner ini salah satunya adalah network marketing, dan Anda memperlakukan business owner Anda dengan seperti Anda bekerja, sudah pasti tidak jadi. Apalagi semakin Anda berprestasi di posisi Anda sebagai employee pada saat ini, Anda entah sebagai manajer, entah sebagai direktur atau asisten manajer, intinya Anda mempunyai staff di posisi employee Anda, ya kan? Kalau pada saat di employee, staff Anda itu memang Anda harus atur. Dan dia pasti nurut, karena itu berada dalam posisi bawahan Anda. Dan dia pasti nurut, karena dia mendapatkan salary setiap bulannya, mendapatkan gaji setiap bulannya. Itu seperti itu. Nah, sekarang, kalau di dalam business owner, Anda mengalami mengelola hal yang sama. Anda mempunyai grup, Anda mempunyai downline, ya kan? Tetapi paradigmanya berbeda. Downline Anda bukan staff Anda. Downline Anda bukan anak buah Anda yang bisa Anda perintah-perintah semau Anda. Dan Anda tidak menggaji mereka. Artinya ada pola yang berbeda dalam Anda mendesain bisnis Anda di network marketing bersama Viraxis ini adalah dengan cara bagaimana Anda membangun sebuah persuasi, membangun sebuah hubungan yang baik dengan Anda dan grup Anda. Antara Anda dengan upline Anda. Anda meninggalkan upline Anda mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Karena Anda berdiri sendiri, berpikir sendiri, melakukan sendiri. Itu seperti itu. Self-employed pada prinsipnya sama. Anda menggaji orang, karena Anda menggaji orang, berarti orang itu akan menurut dalam hal profesinya dia, di jam kerjanya dia. Tapi business owner itu tidak ada yang menggaji dan tidak ada yang digaji. Artinya partnership yang bekerja. Paradigma partnership ini atau program partnership ini yang menjadi program dalam bawah sadar Anda secara penuh, Bapak Ibu. Jadi pastikan sebanyak mungkin orang nyaman berbisnis dengan Anda. Karena partnership kebutuhannya adalah kenyamanan. Dan bagaimana Anda bisa bekerja tim? Karena membangun bisnis tidak bisa sendirian. Nah, ini data. Selama Bapak Ibu menggunakan program employee ya, dan digunakan di business owner, saya pastikan lambat di sana. Kalaupun bisa suatu saat orang tersebut tidak nyaman dengan Anda karena dia tidak mau diatur. Dia maunya menjadi partner, sementara Anda maunya mengatur. Seperti bos. Leader is not a boss. Leader bukan bos. Seorang pemimpin bukan seorang bos. Nanti kita kupas masalah itu selanjutnya Bapak Ibu di materi yang berikutnya. Oke. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Artinya program bawah sadar Anda, business owner adalah business owner. Kalau Anda masih baru masuk di dalam business owner, buka critical factor Anda, biarlah data baru masuk, dan data baru masuk itu Anda yakini, kemudian Anda lakukan, dan Anda akan menjadi pebisnis di network marketing. Itu yang saya harapkan, Bapak Ibu. Membuka diri, masukkan data, menjadi data di bawah sadar Anda lakukan, dan Anda jalankan. Anda action, Anda duplikasikan.
Anda pasti akan bertumbuh. Karena itu yang dimaui oleh network marketing bisnis. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana merubah sebuah kebiasaan, Bapak Ibu? Nah, bagaimana 90 hari? Nah, 90 hari pola lama menjadi pola baru. Itu dalam penelitian itu, sebuah kebiasaan bisa menjadi terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan yang tidak akan kita tinggalkan. Itu setelah hari ke-91. Artinya, kalau Bapak Ibu ingin melakukan sebuah perubahan, akan memasukkan program baru, jaga program baru itu dengan ketukan yang tetap selama 90 hari. Kalau Anda ingin terus-menerus bisa membangun bisnis, Anda ingin terus-menerus bisa presentasi, Anda ingin terus-menerus melakukan presentasi dan follow up ini menjadi bagian daripada kehidupan Anda membangun bisnis untuk masa depan Anda, lakukan itu setiap hari selama 90 hari. Kalau Anda tidak mempunyai kebiasaan membaca buku sebelum-sebelumnya, kemudian Anda sudah mulai sadar bahwa, oh ternyata baca buku itu menjadi sebuah penting, karena sebuah program baru masuk, dan saya akan membaca buku setiap hari. Saya akan baca buku minimal 15-30 menit per hari. Itu adalah komitmen Anda. Lakukan itu di hari pertama, lakukan hari kedua, lakukan hari ketiga tanpa putus, walaupun hanya 15-30 menit. Karena 90 hari itu adalah bagaimana pola untuk merubah sebuah habit. Artinya pola lama akan menjadi pola baru. Merubah pola lama menjadi pola baru butuh waktu 90 hari. 90 hari merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. 90 hari merubah habit lama menjadi habit baru. Yang dulu tidak pernah baca buku, sekarang 15-30 menit per hari baca buku selama 90 hari. Hari ke-91, kalau Anda tidak baca buku, Anda akan merasakan sesuatu yang kurang dalam kehidupan Anda di hari ke-91. Jadi timbulkan kebiasaan baru, lakukan terus-menerus selama 90 hari. Hari ke-91, 92 itu menjadi sebuah habit Anda. Kita lanjutkan, Pak Pur. Ada satu buku, Bapak Ibu. Buku ini saya sudah baca lama, sudah mungkin 20 tahun, Adversity Quotient. Ada Intelligence Quotient, ada Emotional Quotient, ada Spiritual Quotient, ada Adversity Quotient. Nah, saya sedikit ini, buku ini menyenangkan buat saya, karena buku ini di dalam alurnya menceritakan bagaimana kita bisa memaksimalkan diri kita, ya kan? Kemudian ilustrasi di buku ini bagus karena seperti yang menjadi hobi saya. Artinya hobi saya dulu, saya Bapak Ibu, saya suka naik gunung dulu masalahnya, ya kan gitu kan. Nah, buku itu menceritakan proses-proses di mana kita bisa bertumbuh dengan ilustrasi naik gunung. Makanya buku ini saya senang sekali buku ini. Nah, di dalam buku ini itu kita ternyata ditunjukkan dengan adanya sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu yang membuat kita mempunyai keyakinan dan bagaimana mengubah hambatan menjadi sebuah peluang. Artinya bagaimana kita bisa memaksimalkan diri kita ini untuk bisa menjadi seorang pemenang. Ya kan? Nah, kita lanjutkan Pak Pur. Ilustrasinya saya akan gambarkan, saya sampaikan dengan gambar-gambar yang bagus. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa ini tampak indah sekali gunung ini ya. Pemandangannya indah, ya kan, kemudian pokoknya ini menarik sekali ini. Saya pengen ke sana, kan gitu kan. Saya pengen sampai di puncak gunung itu pasti indah. Bagaimana kalau misalnya saya bisa berdiri di sana, di puncak gunung itu, saya bisa melihat hamparan-hamparan yang luas, ya kan, dan kita menjadi orang yang kecil sekali, tidak ada artinya. Kalau di dunia ini kita di depan kita tembok, belakang tembok, kanan tembok, kiri tembok, kita merasa bahwa kita itu sudah raksasa kan gitu kan, kita sudah tahu semuanya, kita sudah hebat semuanya kan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa sampai di puncak gunung, Bapak Ibu akan merasakan betapa kecilnya kita kan gitu kan. Karena dalam hamparan
seluas mata memandang, itu utara, selatan, timur, barat itu tidak ada apa-apanya. Kita hanya bagian kecil daripada dunia itu. Itu seperti itu. Dan itu sepertinya indah sekali kalau bisa sampai di sana. Kan begitu. Artinya, kalau kita memikirkan tentang masalah impian, bagaimana impian itu bisa terjadi, alangkah indahnya, kan begitu Bapak Ibu. Seandainya saya bisa mencapai apa yang saya inginkan, alangkah indahnya impian itu. Saya bisa merasakan seperti apa indahnya impian itu bisa saya capai. Gitu. Nah, dalam ilustrasi ini ada beberapa banyak orang yang ingin melakukan pendakian gunung, Bapak Ibu. Oke, nah mereka sudah melakukan sebuah persiapan karena dia ingin mendekati gunung yang indah ini. Gitu. Akhirnya banyak sekali orang yang sudah menyiapkan dari kota, dia menggunakan carrier ya kan, kemudian dia beli sepatu gunung, dia beli baju gunung dan lain sebagainya. Kemudian dia persiapan segala macam dan dia melakukan sebuah perjalanan menuju ke desa terakhir, ya kan? Desa terakhir itu desa terakhir di gunung tersebut. Artinya di atas itu sudah tidak ada desa lagi, namanya desa terakhir. Gitu. Nah, pada saat itu sudah mulai tampak. Ternyata di depannya itu kok tidak seindah warna aslinya ya, misalnya seperti itu. Kita lanjutkan gambarnya, Pak. Ternyata seperti ini ya. Ternyata kok kalau dari jauh indah, tapi begitu didekati ternyata kok hutan-hutan ya. Semak belukar, kemudian hutan, kemudian ada lumpur dan lain sebagainya. Nah, mereka yang ada di foto ini adalah orang-orang yang melihat dari kejauhan bahwa gunung itu indah dan mereka ingin menuju ke sana. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya, ada yang carrier besar di belakang, kemudian sepatu boot untuk sepatu trekking, kemudian semuanya dia disiapkan. Gitu. Nah, begitu dia sampai di desa, dia melihat situasi sekelilingnya, ternyata dingin ya. Desa terakhir kan di ketinggiannya sudah mulai tinggi, mungkin 1000 meter, misalnya seperti itu. Aduh kok dingin ya. Bagaimana kalau misalnya lebih tinggi lagi kan begitu. Nah akhirnya dari mereka yang mengatakan gunung itu indah, yang mengatakan seandainya saya bisa mencapai puncak gunung itu, seandainya itu menjadi impian saya, seandainya impian saya bisa tercapai, tapi begitu dia melangkah, dia melihat situasinya ternyata banyak kerikil, ternyata batu-batu besar, ternyata banyak semak-semak, pohon, semak belukar dan lain sebagainya. Belum tentu semua orang yang ada di depan kita ini itu melakukan perjalanan menuju puncak, Bapak Ibu. Oke, nah ada yang mengatakan bahwa, aduh, ternyata saya sampai di sini aja. Nggak apa-apa lah, misalnya. Memang impian itu indah, tapi saya cukuplah dengan kehidupan saya sehari-hari sekarang. Saya sudah sangat bersyukur, saya sudah bisa hidup, dan saya akan menjalankan aktivitas saya sehari-hari, dan saya akan hidup dengan apa adanya saya pada saat ini. Itu namanya campers, quitters, quit, keluar. Artinya yang dulu mengharapkan dan dari kota di mana dia tinggal, dia sudah pengen sekali untuk menuju pada puncak gunung. Akhirnya begitu sampai di desa terakhir, dia melihat situasinya, akhirnya dia menyerah. Ya sudahlah, saya di sini saja. Saya nongkrong sajalah di sini. Saya mau minum kopi saya di sini. Namanya quitters. Kita lanjutkan, Pak. Jadi dari semua orang ini belum tentu semuanya bisa sampai di puncak gunung. Akhirnya ada beberapa yang nongkrong, Bapak Ibu. Akhirnya ada quitters. Quitters itu ya quit, keluar daripada perencanaannya kan. Gitu. Akhirnya saya nongkrong aja dah di sini juga nyaman, saya bisa minum kopi juga, bisa ngopi, ngobrol, ngerokok dan lain sebagainya. Misalnya seperti intinya saya bisa ngobrol lah, nyaman juga di sini dah, misalnya seperti itu. Tapi sebagian tetap akan mengatakan saya harus sampai di puncak gunung. Saya akan melakukan pendakian. Walaupun Anda beberapa orang yang tidak melakukan, tapi saya tetap akan melakukan pendakian. Akhirnya, walaupun berkurang, rombongan itu tetap melakukan pendakian.
Biasanya pendakian itu dimulai kalau di Indonesia itu karena cukup di pagi hari bisa sampai di puncak, perjalanan itu malam hari, Bapak Ibu, jam 10 malam itu kita sudah mulai berangkat keluar dari desa, kemudian kita melakukan perjalanan pagi hari, pada saat matahari terbit itu kita sudah mulai sampai di puncak atau mendekati puncak. Nah, kita melewati ada yang namanya pos 1, pos 2, pos 3. Begitu kita sampai di pos 1, itu sudah sampai pos 2, pemandangannya indah sekali Bapak Ibu. Karena sudah mulai tinggi kan itu kan. Sudah mulai tinggi, wah hamparannya luas, pemandangannya indah, ya kan. Wah, menarik sekali di sini ya. Saya mau buka kemah camping. Saya mau buka kemah aja, saya mau buka tenda aja. Di sini sungguh menyenangkan. Wah, kita lanjutkan, Pak. Di sini sungguh menyenangkan. Oke, saya mau buka tenda aja lah. Saya cukuplah di sinilah. Nah, ini tipikal campers, camping campers. Akhirnya dia buka tenda, ya, dia buka camp, kemudian dia bikin bara api, kemudian dia nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya yang sepaham. Enak ya? Dan gitu. Cukuplah kita sampai di sini, hawanya juga sudah dingin, kita bisa nongkrong, ya kan? Kita santai, misalnya seperti itu. Artinya, di sini misalnya Bapak Ibu sedang melakukan sebuah perjalanan membangun sebuah bisnis. Ya, saya 5-10 juta cukup lah, kan gitu kan. Kalau maunya sih ya di atas 50 juta, 100 juta lah mau saya. Tapi 10-15 juta cukup lah, saya nikmati aja dah. Karena ya capek juga sih sampai di posisi di sini kan begitu kan. Karena memang dari desa terakhir itu sudah ada yang menyerah, yang quit, ya kan. Kemudian perjalanan menuju sampai ke pos 1, pos 2 itu capeknya minta ampun Bapak Ibu. Kenapa? Otot kita tidak terbiasa untuk jalan yang selalu menanjak. Kadang otot kita menjadi kaku, kemudian kaki kita saking kakunya itu panas ya kan, dan kita terasa berat. Apalagi kita membawa carrier. Di awal karena kita merasa badan kita masih fit, berat carrier 10 kilo itu nggak begitu terasa. Tapi begitu kita selalu jalan naik, kemudian kita sudah mulai ngos-ngosan, kemudian bentar-bentar kita beristirahat, beban yang sama 10 kilo sepertinya naik jadi 12 kilo, naik jadi 15 kilo. Karena energi kita yang turun. Akhirnya sampai di sini, ya sudahlah. 10-15 juta ya nggak apa-apa lah daripada tidak sama sekali. Toh saya sudah berjuang. Saya camping saja. Saya nikmati apa yang sudah saya terima. Saya syukuri. Dan saya akan menikmati. Dan saya akan pelihara bisnis saya. Saya akan kelola bisnis saya. Saya cukup dengan 10 juta. Saya cukup dengan 15 juta. Akhirnya mereka menikmati, nongkrong, berapi unggun ria, berlama-lama sambil menikmati pemandangannya. Seorang campers. Itu. Tetapi ada sebagian lagi yang mengatakan, saya tidak. Tujuan saya adalah sampai di puncak. Kalau Anda mau camping, silahkan. Saya akan melanjutkan perjalanan saya. Itulah yang namanya climbers. Saya tetap akan melanjutkan perjalanan saya. Kalau belum sampai di puncak, saya tidak akan mengatakan berhenti. Saya tetap akan melanjutkan perjalanan saya. Ini kelompok climbers. Pemanjat. Petarung. Mengarungi capeknya, situasinya untuk menuju kepada titik yang dia sudah rencanakan sejak awal, sejak dari kota. Dia tetap akan sampai di puncak gunung. Sampai di desa terakhir, dia tetap sampai di puncak gunung. Sampai di tempat tenda, di camping, dia tetap naik sampai di puncak gunung. Pikirannya masih sama, saya harus sampai di puncak gunung. Dan akhirnya, dia mencapai apa yang dia inginkan. Dialah seorang climbers. Bagaimana dengan Anda? Pada saat di awal mendapatkan cerita tentang Viraxis, wah hebat, luar biasa, saya pasti bisa. Kalau cuma sponsori 2 orang aja saya bisa. Ya kan? Kemudian bagaimana menjadi 4 saya bisa, cuma 4 aja. Ya kan, 8 saya bisa, dan seterusnya. Begitu terasa, aduh penyelenggaraan banyak ya.
quit aja dah, kan gitu kan. Wah ternyata berat juga, camping saja dah, kan begitu, Bapak Ibu. Dan akhirnya dunia ini memang hanya beberapa orang yang akan berhasil. Dan mereka yang mempunyai tipikal seorang climbers itu yang bisa memaksimalkan dirinya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Bukan masalah intelijensi, bukan masalah kapasitas finansialnya, tapi mental dan sikapnya. Sikap seorang climbers itu yang bisa menuju kepada puncak tertinggi dari keberhasilan seseorang. Dan saya berharap Bapak Ibu mempunyai mental seorang climbers. Kalaupun Bapak Ibu akan camping, itu campers, itu bukan untuk menikmati pemandangan, tetapi untuk menambah, mengembalikan stamina Anda, untuk menambah energi Anda, untuk melanjutkan perjalanan Anda menuju ke puncak. Anda bisa menjadi seorang campers. Artinya sementara Anda beristirahat dengan tujuan saya akan menuju ke puncak. Bagaimana dengan Anda? Kita lanjutkan, Pak. Nah, inilah secara ilustrasi. Quitters, campers, dan climber. Anda akan menjadi quitters, Anda akan menjadi campers, Anda akan menjadi climbers. Tidak ada orang lain yang bisa membantu. Hanya Anda. Dan ini masalah mental. Masalah keyakinan diri, masalah keyakinan diri akan impian yang bisa Anda capai. Apakah dengan mudahnya Anda menyerah? Atau Anda dengan cepat puas diri? Atau Anda memang konsisten menuju kepada impian Anda? Menjadi seorang climbers. Kita lanjutkan, Pak Pur. Ini Bapak Ibu yang saya maksud. Kalau kita aplikasikan di dalam bisnis, saya selalu membawa grafik ini atau diagram ini, garis diagrafiknya. Itu seperti itu. Di awal-awal 3 bulan lah, 5 bulan begitu. Itu banyak sekali quitters yang muncul. Artinya terseleksi oleh ketahanan Anda, oleh tempaan-tempaan dalam berproses. Padahal resikonya kan hanya ditolak kan begitu. Ya kan? Itu seperti itu. Fase berikutnya campers. Sudah melewati masa kritis, kemudian dia sudah mulai mempunyai penghasilan, dan penghasilan sudah mulai besar, dan dia menikmati penghasilannya, dan akhirnya dia mengatakan bahwa saya cukup menjadi campers. Kalau itu memang menjadi tujuan akhir Anda, tidak ada orang yang bisa mengajak Anda menjadi seorang campers. Gitu. Memang tidak semua orang, mungkin dari 50 orang itu hanya 5 atau 10 yang akan menjadi climbers, yang akan menuju sampai di puncak sukses. Karena itu masalah mental. Bagaimana kesiapan diri kita, bagaimana keseriusan kita, bagaimana ketahanan Anda, daya tahan Anda untuk menjadi seorang climbers dipertaruhkan di sini, di bisnis ini, dan bagaimana keyakinan Anda dalam berproses. Diyakini di sini juga. Jadi pastikan Bapak Ibu mempunyai mental seorang climbers. Membangun posisi program-program baru di dalam bawah sadar Anda, mengisi program-program baru di dalam bawah sadar Anda, kemudian dalam bawah sadar Anda isi menjadi seorang pengusaha, networking, network marketing, pengusaha, kemudian Anda menjadi climbers secara mental. Nah, ini yang dibutuhkan Bapak Ibu. Hari ini, semuanya itu akan restart. Semuanya itu akan dimulai. Secara jauh hari, 2 tahun kita berada dalam situasi pandemi. Berarti banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, banyak sekali orang-orang yang punya masalah hutang di bisnisnya, banyak sekali orang-orang yang mempunyai permasalahan keuangan di bisnisnya, di kehidupannya. 2 tahun itu ketahanan yang luar biasa untuk semua orang bisa bertahan. Kemudian pandemi sudah mulai lewat. Dan kita berada di dalam fase yang pendek. 2 bulan yang lalu kita sudah mengalami
atau sudah melakukan ibadah puasa. Saat ini setelah puasa sudah mulai lebaran. Ya kan? Masa lebaran sudah berlalu. Artinya kembali kepada kehidupan sehari-hari kita. Energi yang sudah Anda simpan, ya kan? Anda sudah camper selama 2 bulan pada saat beribadah puasa, kemudian Anda menikmati Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga, bagi yang merayakan, bagi yang tidak berarti Anda sudah mulai libur panjang juga. Nah, inilah saatnya Anda untuk bangkit kembali, restart lagi. Sudah tidak ada alasan bicara pandemi, sudah tidak ada alasan lagi bahwa ibadah dan Hari Raya Idul Fitri sudah kita lewati. Kita kejar sampai dengan ibadah puasa tahun yang akan datang. Trek kita panjang, kurang lebih sekitar 10 bulan. Pastikan Bapak Ibu menjadi seorang climber secara mental, pastikan Bapak Ibu mempunyai paradigma sebagai pengusaha di network marketing, dan pastikan Bapak Ibu mempunyai program-program baru untuk membangun kualitas diri Anda di dalam bawah sadar Anda. Anda pasti jadi pemenang. Ikuti apa kata upline Anda, ambil semua materi-materi di setiap pertemuan-pertemuan di dalam bisnis Anda. Anda pasti akan menjadi seorang climbers, Anda akan menjadi seorang pemenang. Kita lanjutkan, Pak Pur. Membuat program baru yang sesuai dengan paradigma bisnis ini. Itu maksudnya. Kita harus sadar dalam berproses, serta memiliki daya tahan. Maka kita akan mencapai puncak kesuksesan. Selamat malam, sukses untuk Anda. Pastikan Anda mempunyai program baru di bawah sadar Anda. Pastikan Anda menjadi pengusaha network marketing bisnis. Dan pastikan Anda menjadi seorang climbers untuk impian Anda. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan ke Bu Catherine. Ya. Terima kasih Pak Gali. Kita kembali mengisi ya. Mengisi recharge ya Pak, kayak baterai lagi ya. Ya, ya. Ya. Sudah saatnya. Sudah saatnya ya mengejar kembali ke tahun depan. Ya. Bapak Ibu, kita masuk pada acara tanya jawab, tapi di sini ada yang chatting, saya lihat sebentar ya. Pak Andre ya. Yang susahnya baru start naik betis agak JD daki gunung. Waduh, apa nih Pak Andre JD Pak? Nggak, maksudnya JD apa? Oh. Hanya Pak Gali yang tahu. Rahasia banget nih bahasanya Pak Dewa nih. Apa nih Pak Gali? JD itu apa JD? JD itu kan jadi. Oh jadi, ya gede lagi. Jadi saya pikir singkatan apa nih Pak? Ada singkatannya artis. Kemudian jangan kelamaan campingnya. Oh, nanti dalamnya camping semua agak jadi. Jadi camping semua. Ya tadi kan camping kalau dalam rangka recharge ya Pak ya. Recharge nggak apa-apa. Camping dulu. Jangan camping dulu. Sekarang kan cukup lah. Dari startnya sudah 2 bulan kan. Puasa, Lebaran, ya kan. Kemudian masa transisi setelah Lebaran. 2 bulan lah saya menghitungnya kan cukup kan. Ya. Kelamaan nanti malah turun, momentumnya hilang. Nggak jadi camping. Jadi camping, jadi menikmati camping, indahnya pemandangan. Benar. Nah, Bapak Ibu, kiranya ada yang ingin bertanya, silakan. Mumpung masih ada Pak Gali yang bisa menjawab. Ya, ini ada Ibu Suryati, selamat malam. Ibu siapa ya? Pak Barokah juga, Pak Dodi. Selamat malam Bu Catherine, selamat malam Pak Gali. Terima kasih Pak Gali. Selamat malam Bu Sri. Iya, luar biasa. Sudah mau berlari nih Pak. Iya. Sudah mau berlari. Harus berlari Bu. Pak Gali boleh nanya Pak Gali sedikit Pak? Boleh. Iya.
tadi ada apa? Kita memasukkan data baru gitu kan. Artinya data baru itu bukan hanya database apa itu data baru nama calon prospek atau apa ya Pak ya. Tapi semua data-data yang berkaitan di perusahaan yang dimana kita ada dari profil profil company perusahaannya, produk, marketing plan, dan kita seringnya harus konsultasi baik ke upline maupun ke yang lain gitu ya, terutama ke upline ya, terutama ke upline. Apakah begitu ya Pak ya? Iya, upline betul. aktif gitu. Upline aktif. Jadi bukan hanya data baru itu data nama bukan ya Pak ya? Tapi mengosongkan meninggalkan perusahaan yang lama lah. Jadi kita apa yang ada di perusahaan sekarang ini ya Pak ya. Yang kita jadi gali misalnya terus, contohnya begini, Bu Sri sudah tahu buku Berpikir dan Berjiwa Besar? Iya. Ya kan? Belum komplit bacanya Pak, masih sepotong-potong. Kalau Bu Sri sudah bisa membaca lengkap, ya kan? Itu artinya data baru dari buku itu masuk ke dalam diri kita. Jadi kita tahu kapan sebetulnya berpikir dan berjiwa besar, ya kan? Bukan berpikir dan berjiwa besar, tapi berpikir besar dan berjiwa besar. Bagaimana kita berpikir besar dan bagaimana kita berjiwa besar, ya kan? Ternyata berpikir besar itu seperti apa? Ya baca buku itu nanti kita akan tahu. Kemudian bukunya bukunya leadership itu bukunya buku leadership itu karyanya siapa yang banyak itu, yang hukum 101 kepemimpinan. Nah itu seorang pemimpin itu seperti apa sih sebetulnya, misalnya ya. Nah ternyata salah satunya bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan bos sebetulnya, bukan orang yang perintah-perintah itu, tapi orang yang bisa mengkoordinir, orang yang bisa mengayomi, orang yang bisa melayani. Artinya melayani itu terus tidak ngambilkan minum dan lain sebagainya, bukan, tapi melayani organisasi. Bagaimana organisasinya itu nyaman berbisnis dengan dia, kan gitu kan. Nah itulah leadership. Nah pengen tahu leadership yang bagus seperti apa? Baca bukunya Maxwell. Nah berarti saya membaca buku hukum 21 hukum kepemimpinan sejati Maxwell, ya kan? Nah berarti saya menjadi tahu database saya di dalam bawah sadar saya untuk menjadi pemimpin itu seperti apa. John Maxwell, ya, makasih Pak Agung. Maxwell. Nah itu berarti 21 hukum kepemimpinan itu seperti apa sih? Kalau saya menjalankan 21 hukum itu, berarti saya akan menjadi pemimpin yang disukai oleh tim saya. Oh, menjadi pemimpin itu harusnya seperti ini. Ya kan? Nah, menjadi seperti ini itu dari mana? Ya isilah data Anda, database Anda. Anda membaca buku, otomatis bawah sadarnya itu akan terisi. Menjadi pemimpin, ya kan? Itu harusnya bijaksana. Menjadi pemimpin harusnya rendah hati. Menjadi pemimpin bukan superior, misalnya seperti itu. Nah, oh Maxwell yang bicara ini seperti ini. Oh berarti Maxwell itu kan memang guru besar leadership kan gitu kan. Jadi kalau saya belajar atau kita belajar sama John C. Maxwell, itu kita butuhnya berapa puluh juta untuk bisa ketemu sama John C. Maxwell ini, iya kan? Dan itu harus belajarnya sampai di Amerika misalnya seperti itu. Tapi akan jauh lebih murah kalau saya beli bukunya dan saya baca. Isinya sama. Minimal ringkasan apa yang akan Maxwell sampaikan pada saat kita training sama Maxwell puluhan juta, itu sudah tertulis di buku. Nah, lebih baik saya baca buku. Artinya kalau saya baca buku, berarti saya mendapatkan intisari daripada pengalaman Maxwell, daripada ilmu Maxwell tentang kepemimpinan gitu. Berarti kita tahu bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin. Ternyata bukan superior pemimpin itu, tetapi bijaksana.
Misalnya gitu loh, Mbak. Ya. Ya. Ya, berarti banyak baca buku. Gitu. Oke. Itu Terus ceritanya. lagi Pak. Ya. Terus lagi Pak. Tadi kan Boleh. diilustrasikan seperti pendaki gunung ya, kelihatan dari jauh itu kelihatan indah sekali, ternyata setelah ditempuh, didekatin ya sama lah seperti yang tidak seindah yang kita bayangkan ketika jauh. Nah, tadi saya baca di diagramnya tadi kan ada kata-kata quitter dan quitters pakai S. Nah, quitter kalau yang pakai S itu ternyata orang yang berhenti perokok, Pak. Tadi saya kan kepo ya, Pak ya, karena nggak tahu bahasa Inggris, jadi sambil buka Google nih nanya quitters itu apa, ternyata orang yang berhenti perokok. Kemudian yang tidak pakai S itu kan orang yang menyerah atau berhenti berusaha. Memang betul sih Pak, sekarang ini kan banyak banget yang menyerah, kalah, tidak mau melanjutkan itu karena semua itu dilihat dari kita sendiri dan usaha diri sendiri, Pak. Karena sekarang kalau kita untuk membangunkan atau menguatkan mitra atau partner kita, hayo semangat, hayo itu memang kita nggak bisa buka mindset, merubah mindset mereka, memang nggak bisa Pak. Jadi kita sendirilah yang menjadi contoh, memang betul Pak. Jadi kita nggak boleh berhenti menyerah, artinya terus berusaha dengan cara apa, yaitu dengan cara melihatkan aktivitas kita pribadi, kita jadi contoh supaya mengikut apa yang kita kerjakan. Mungkin seperti itu ya Pak Gali yang tadi ya saya tangkap ya Pak ya. Salah satunya seperti itu, udah benar itu Mbak Sri. Iya. Udah benar. Tanpa merubah, tetap pada prinsipnya kita mengelola, membantu. Iya kan, yang mau. Kan ada yang mau dan ada yang tidak mau. Iya. Yang mau. Iya kan, kalau yang mau itu kan critical factor-nya sudah membuka. Karena ada kemauan. Bukan mental block. Iya. Kemauan. Nah, yang mau itu berarti critical factor-nya sudah membuka. Kira-kira ya seperti itulah. Siap. Terima kasih Pak Gali. Selamat malam, terima kasih. Pak Mardin, wah tadi kelihatan sebentar itu Pak Mardin. Malam, Pak Gali. Pak Mardin ya. Pak Gali, Bu Katrin, selamat malam. Selamat malam. Ayo Pak Mardin, siap. Ya, kita kalau kita mau sukses, kita harus bisa mengklaim sebuah tujuan gitu. Iya. Jadi bukan kita hanya sekedar camping, iyalah, sekedar nge-camp gitu, atau sekedar mondok, tapi kita harus bisa mengklaim kemana kita harus capai tujuan itu. Iya, climbing toh Pak, manjat. Iya. Manjat terus. Ya, korek. Nah, itulah. Mantap Pak Gali. Mantap sekali. Kangen ini Pak Martin, kita pengen ke Pasaman. Kapan? Katanya tanggal 10 ya Pak? Rencananya Pak Andri nanti kita bisa sana ngobrol-ngobrol ya. Diatur aja. Ya. Kita tunggu tuh rame-rame. Iya, karena kan di sana tanggal 10 tuh banyak ini daging sapi. Habis itu ada. Oh iya. Makanya mau ke sana biar makan bisa sate sapi banyak-banyak. Cocok, pas. Wah, Pak Galih di sana dijamu pakai daging sapi banyak dimanapun ya, ternyata iyalah orang Idul Adha kan gitu. Iya. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya sehubungan dengan judul kita tadi? Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Selamat malam juga untuk Pak Sam dan Pak Agus Sulaiman di Sentani. Itu Mang Riki niru-niru baju saya itu. Mana nih Mas Riki kok nggak muncul? Mang Riki. Oh iya. Wah, niru-niru I'm core person dong itu. I'm core person Pak. Luar biasa. Iya juga iya. Keluar lagi. Keren. I'm go to apa tuh?
I'm core Loh. person. I'm core person. I'm core person. Oh, I'm core person. Core person. Di sebelahnya Pak Andre ya? Mari Halo. kita Pak Andre ya. Oh, 2A. Selamat malam Pak Agus Sugiyarto. Ya. Malam, selamat malam. Selamat malam, Bu Katrin, Mas Gali. Selamat malam Pak Agus Sugiyarto. Ya. Saya senang mendengar hari ini meskipun terlambat. Oh. Saya jadi ingat tahun 2012 waktu saya ke Utah, saya mendapatkan live training 2 hari, 1 malam sama John Maxwell. Apa yang dikatakan Pak Gali benar itu. Langsung ya Pak. Dari orangnya sendiri ya. Iya, beliau. Ya, ya. Hebat, Pak Agus. Dan waktu itu juga saya dapat tambahan dari Brian Scan atau yang disampaikan Pak Gali itu benar. Saya beruntung mengikuti secara live 2 hari 1 malam training itu. Mantap. Jadi John Maxwell ini bukan hanya soal marketing, tetapi memang dia pernah dipanggil sama SBY, kita masih ingat. Ya. Ya, baik Pak Agus, terima kasih. Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kayaknya ada Pak Jayadi hadir ya. Selamat malam Pak Jayadi. Selamat malam Bu Katrin, ya malam Bu. Selamat Ya. malam. Selamat Masih malam di luar, Pak. Masih di luar, ya. Malam. Ya. Nah, Iya. nanti besok Terima kasih kita- Pak Gali, materinya luar biasa, ya. Memang Ya. agak dalam. Agak dalam ya Pak, memang agak dalam. Agak Tapi dalam, nggak Pak. apa-apa lah. Ya. Ini nanti mungkin ada pengulangannya Pak. Iya. Paling Pak tidak Gali. saya berharap teman-teman tuh memang sumber dari segala sumber core of the core-nya kan di situ Pak. Iya, betul Pak. Ya. Ya, core of the core-nya di situ masalahnya. Jadi mungkin teman-teman di lapangan juga agak sulit untuk bertanya Pak. Enggak apa-apa, masuk aja dulu nanti nggak apa-apa. Tapi core of the core-nya ada di situ masalahnya. Setelah itu Iya. menjadi lebih mudah mereka semuanya ke depannya. Iya. Baik Pak Gali, terima kasih banyak Bu Katrin juga. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Jayadi. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, terima kasih sudah menghadiri undangan dari kita. Ya, semoga pertemuan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Ya, pasti. Terima kasih. Ya, Pak Jayadi besok ada pengumuman ya. Oh besok mungkin ada training soal skincare Bu. Ya, Oh, produk baru ya Pak ya, sudah masuk ya. 7 ya. Jadi besok mungkin kita Zoom lagi Bu, kalau Jam 7 Bapak ya? Ibu punya waktu jam 7. Ya. Ya, nanti kita Ya, umumkan besok. Baik. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Gali. Terima kasih Pak Jayadi. Pak Gali, masih ada satu chatting nih dari Pak Pron. Ya. Bagaimana cara mengamankan perjalanan supaya sampai ke puncak gunung atau sampai impian? Jadi enggak climbers ya. Bagaimana caranya? Praktisnya bagaimana? Mungkin dia tanya oleh Pak Pron ya. Sebetulnya permasalahan itu kembali lagi faktor kegagalan atau kesuksesan itu kan sebetulnya nomor 1 diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Iya kan? Ya kalau pengen berhasil ya kumpul dengan orang yang positif kan begitu. Kalau Pak Pron pengen jadi seorang ahli misalnya menjadi seorang insinyur ya kan, ya kumpul sama insinyur, pasti yang dibahas tentang hal-hal yang berbau insinyur kan begitu. Pembangunan gedung berlantai 7, 10, 50 misalnya seperti itu kan, kumpul dengan itu pasti pinter, ahli deh di bidang konstruksi kan gitu kan. Tapi kalau sama dokter ya pasti ahli di bidang kedokteran. Nah sekarang kalau Pak Pron pengennya mencapai impian Anda dengan kendaraan apa? Network marketing. Ya kumpul daripada teman-teman yang sepaham, yang berpikir positif, bagaimana membangun network marketing bisnis ini. Sebetulnya hanya itu.
nomor satu yang paling penting dan sangat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan kita itu adalah faktor lingkungan kita. Mark Zuckerberg itu tadi sejak kecil usia 8 tahun sama orang tua yang sudah dikasih laptop. Nih, kamu laptop mau dihancurin, mau diapain, saya suka. Saya tahu anak saya ternyata hobi di komputer. Ternyata efeknya menjadi Facebook kan begitu kan. Artinya mau diacak-acak laptopnya kan dia tahu kan gitu. Nah, lingkungan yang terkecil itu sebetulnya kan keluarga. Artinya orang tua. Kalau orang tua sudah lewat, berarti lingkungan sekitar kita. Berkumpul minimal dengan 5 orang yang sukses, Anda pasti sukses. Membuat lingkungan baru. Masuk di lingkungan baru yang mendukung perjalanan bisnis Anda atau perjalanan rencana cita-cita Anda. Itu menjaga supaya kita tetap on the track menuju kepada puncak kita sebagai seorang climbers. Walaupun gunung itu tidak seindah warna aslinya seperti yang di tampilan depan lagi indah cantik. Begitu deketin ya hutan semak belukar ya kan. Waduh ini ada ulernya dan lain sebagainya. Ya berani nggak Anda? Artinya untuk sukses itu ya tetap faktor individual. Ya. Ya. Gitu. Seperti belajar berjalan ya. Anak kecil berjalan kan jatuh, tapi nggak kapok, terus. Ya, akhirnya jalan. Belajar lagi, jatuh lagi, belajar lagi, gitu aja lah Pak Pram. Yang simpel. Pak Gali. Ya. Ada cara cepat nggak belajar memasukkan program itu? Ya sebetulnya ya kemarin kita lakukan itu Mas Andre. Jadi sebetulnya ada materinya ini kan yang di depan itu sebetulnya materi yang kemarin saya sendiri masih belajar Bapak Ibu, dan kemarin saya sama Mas Andre mendapatkan kesempatan untuk belajar di Hypno Networking kan gitu kan 2 hari kan gitu. Nah ternyata di situ saya bisa lebih melogikakan lagi karena logika sadar kita itu kan kuat sekali kan gitu kan. Sehingga kadang-kadang logika sadar kita ini mendominasi bawah sadar kita, sehingga critical factor kita ini tidak terbuka kan gitu. Nah, saya belajar di di Hypno Networking kemarin itu yang bisa melogika, sehingga saya sedikit banyak bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu malam hari ini di materi di depan tadi itu. Itu saya belajar dari Hypno Networking, artinya hipnosis. Hipnosis itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana membangun kekuatan bawah sadar dan membuat programnya. Memang trainingnya cukup ya lumayan lah, karena kemarin itu saat ini nanti tanggal 2 dan tanggal 3 Juli itu ada di Jakarta, itu tiketnya 1.499, 1,5 juta untuk 2 hari. Dan rencananya nanti Pasaman kita sedang nego karena Mas Andre kemarin merencanakan di Pasaman itu pertengahan bulan depan gitu. Tapi itu bagus sekali, bagus sekali. Kita diajarkan bagaimana kita memprogram bawah sadar kita. Artinya dalam kondisi beta itu sadar, alfa itu critical factor kan gitu kan. Kemudian kondisi kita membangun program kita itu ada di kondisi theta. Theta itu pada benar-benar ngantuk gitu. Kemudian delta itu pada saat kita tidur. Ternyata pada saat training kita ngantuk itu ternyata nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kayak saya kemarin memberikan training misalnya ya, kemudian banyak yang ngantuk, itu saya merasa, waduh kenapa banyak yang ngantuk ya. Tapi ternyata setelah saya belajar di networking, hipnosis networking ini, ternyata ngantuk itu malah data masuk. Itu memasukkan dalam kondisi theta, itu kondisi yang bagus untuk masuk. Dan Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuat afirmasi dalam kondisi theta itu pada saat mau tidur malam, pada saat pas ngantuk-ngantuknya. Nah itu kondisi yang bagus untuk memasukkan program untuk afirmasi. Itu seperti itu. Ya semoga lah nanti kalau misal Bapak Ibu menghendaki ada yang ikut training, nanti saya bisa memberikan informasi. Kalau untuk yang Jakarta tanggal 2 dan 3 Juli, kalau yang di Pasaman rencananya tanggal 16-17 Juli. Begitu ya Mas Andre ya, kira-kira ya Mas Andre. Siap Pak, terima kasih Pak Gali. Ya. Baik Bapak Ibu, kayaknya sudah cukup. Apa Siap. masih ada yang kurang? Kayaknya sudah tidak ada yang chatting, tidak ada yang bertanya.
Kita sudahi saja ya Pak Gali. Siap, Ibu. Baik. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan sekalian. Terima kasih untuk Pak Gali, khususnya yang telah membawakan materi begitu bagus hari ini. Juga terima kasih untuk Pak Jayadi yang telah menyiapkan fasilitas kita bersum pada malam hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan di hari yang sama, jam yang sama juga. Terima kasih Pak Gali, terima kasih Pak Jayadi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Catherine, Pak Terima kasih Pak Gali. Sampai ya, ketemu lagi minggu Pak depan. Agung. Terima kasih.